Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat meskipun kalian harus belajar daring dari rumah kalian masing-masing. Anak-anak, hari ini kita akan masuk ke materi baru. Sebelumnya Bu Vina ingin bertanya ke kalian, pernahkah kalian menemukan sebuah gambar, menemukan tulisan yang humoris, yang lucu, yang menggelitik, yang mengkritik maupun yang menyindir? Nah, seperti itu. Biasanya sih kalian bisa menemukan semacam ini di tempat-tempat umum, di jalan-jalan, misalkan kalau di pinggir jalan seperti ini, ngebut benjut. Nah, pernah nggak kalian? Oke, kalau belum pernah, nih Bu Vina beri gambaran ke kalian. Nah, di sini tuh terlihat ya seperti meme-meme yang beredar di media massa atau media sosial ya, seperti Facebook, Instagram, seperti itu. Coba kita baca dulu. Akhirnya kita menikah juga setelah pacaran 10 tahun. Bentar-bentar, kok ada bau aneh ya? Maaf sayang, itu kentut yang aku tahan sejak masih pacaran. Sekarang aku merasa lega. Nah, seperti ini dan ada gambar seperti ini, semacam kayak karikatur juga ya ini. Nah, ini kalau di zaman dahulu dijadikan sebuah rubrik bacaan dan rubrik hiburan ya anak-anak. Kalau sekarang mah sudah lebih canggih, lebih modern ya, di media massa, di media sosial banyak, di jalan-jalan, di pinggir jalan tuh banyak sekali, di tempat-tempat umum, bagaimana orang mengkreasikan kreativitasnya dalam bentuk gambar, dalam bentuk tulisan. Nah, salah satunya contoh seperti ini. Ini meskipun tidak menyindir, tapi hal ini lucu juga ya, karena ini dia menahan kentutnya selama pacaran 10 tahun. Nah, ini adalah sedikit gambaran tentang hal lucu. Nah, kalau yang ini coba kita perhatikan yang tengah ini. Nah, pantaskah ini jadi wakil rakyat? Nah, ini kan diibaratkan misalkan di gedung DPR ya. Diibaratkan ini adalah wakil rakyat atau pejabat. Nah, pada saat rapat pejabat ini tertidur pulas pula. Nah, pantaskah sih sebenarnya ini jadi wakil rakyat? Harusnya kan mengayomi ya wakil rakyat itu, bukan seperti ini. Nah, ini juga salah satu sindiran kepada sosial atau kepada orang, sindiran terkait sikap ya. Harusnya wakil rakyat tidak seperti ini, harusnya ikut nimbrung untuk rapat, tidak tidur melulu dan tidak menghabiskan uang rakyat dengan percuma. Nah, ini adalah gambar atau salah satu sindiran ada kepada pejabat-pejabat di luaran sana ya. Nah, yang di sini coba. Tiap hari di rumah saya suka ada suara-suara aneh. Apakah Mbak bisa bantu ngilangi gangguannya? Nah, ini jadi minta bantuan ke dukun ya. Lihat aja ini tagihannya banyak sekali. Aduh, kali ini saya tidak bisa bantu. Cukup kamu lunasi rumah Anda segera. Nah, ini adalah sindiran juga kepada orang yang sering mengutang ya, atau kredit seperti itu. Nah, anak-anak, dari ketiga gambar ini tadi, kalian sudah jelas apa belum? Kalian paham gak sih apa yang sebenarnya akan kita pelajari? Ya, hari ini kita akan belajar tentang teks anekdot. Teks yang beredar di masyarakat saat ini adalah anekdot. Apa itu anekdot? Dari gambar ini bisa kita simpulkan bahwa anekdot itu adalah kisah lucu, cerita yang menggelitik karena lucu tadi ya, dan humoris. Nah, selain lucu, cerita ini juga mengandung sindiran dan kritikan kepada orang, masyarakat, atau lembaga yang memiliki kepentingan seperti ini ya. Jadi berisi sindiran ataupun berisi kritikan ataupun hal lucu. Jadi tidak melulu lucu ya, boleh sindiran, boleh kritikan. Seperti tadi ngebut benjut, itu kan juga sindiran ke kalian. Jangan mentang-mentang punya sepeda motor, punya mobil, kebut-kebutan di jalan. Nah, seperti itu, jangan ngebut benjut.
jangan kecelakaan di sini, rumah sakit jauh. Nah, seperti itu. Itu juga salah satu anekdot. Nah, jadi anekdot ini anak-anak, agar lebih kalian paham ya, anekdot ini tidak melulu didasarkan pada kenyataan. Tetapi anekdot ini juga bisa kalian buat, kalian tulis berdasarkan kenyataan tetapi diberi rekaan ataupun diberi tambahan cerita-cerita lain di balik fakta tersebut. Jadi boleh dari kisah nyata, boleh dari kisah tidak nyata, atau boleh dari kisah nyata yang diubah menjadi kisah yang ditambah rekaan tadi. Nah, anak-anak, agar lebih kalian paham, silahkan ikuti terus ya materi dan penjelasan ini. Sekarang saatnya kita belajar tentang teks anekdot. Langsung saja. Nah, di sini ada banyak KD ya. Kita akan belajar tentang memahami terlebih dahulu terkait teks anekdot. Nah, di sini mari kita belajar memahami teks anekdot. Dalam memahami teks anekdot nanti ada definisi, contoh teks, struktur teks, kaidah bahasa, ciri bahasa, dan latihan. Yang pertama kali akan kita lakukan adalah kita akan belajar terkait definisi. Tadi sudah saya jelaskan ya bahwa anekdot itu adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya selain lucu ini juga mengandung kritikan dan mengandung sindiran mengenai orang penting atau orang yang terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Tadi sudah saya singgung dan sudah saya jelaskan, anekdot itu juga bisa ditulis, bisa disajikan dalam bentuk rekaan atau kisah yang tidak sebenarnya. Biasanya selain diambil dari kisah sebenarnya, anekdot ini juga dibuat berdasarkan feeling atau berdasarkan pemikiran penulisnya sendiri ya. Jadi tidak melulu tentang kejadian yang sebenarnya. Tapi pada dasarnya anekdot ini benar-benar kisah yang nyata terjadi, dan ini menarik. Mengapa menarik dan mengesankan? Mengapa? Karena tidak semua orang bisa menikmati cerita lucu dalam hidupnya. Tidak semua orang memiliki kisah lucu dalam hidupnya yang menarik dan mengesankan. Nah, biasanya kalau kita itu ya mengalami hal lucu pasti akan terkenang kan di dalam hidup kita. Nah, itu adalah anekdot. Selain kisah sebenarnya, anekdot juga bisa dari kisah yang tidak sebenarnya. Nah, selain mengacu pada hal yang menarik, lucu, ini juga ada sindiran ya. Sindirannya ke siapa? Bisa ke orang, ke lembaga, ke masyarakat, atau ke lingkungan. Contohnya tadi, di gambar awal tadi kan ada wakil rakyat. Itu juga bisa masuk ke lembaga ya, ataupun perseorangan. Nah, bagaimana? Kalian sudah paham kan terkait anekdot? Oke, Bu Vina lanjut ya. Jadi anekdot ini bisa kalian temukan di media massa cetak. Kalau di media massa cetak itu biasanya bentuknya seperti karikatur, gambar-gambar, seperti gambar-gambar yang dikasih tulisan seperti di awal tadi ya, kayak meme-meme itu. Kalau di zaman sekarang bebas ya, kita bisa menemukan di media sosial, Facebook, Instagram, di tempat manapun kita sudah bisa menemukan yang namanya anekdot. Dan ini merupakan salah satu rubrik untuk hiburan masyarakat dan kalian juga. Nah, bagaimana? Sudah sangat jelas, lengkap bukan penjelasannya? Langsung saja kita masuk ke contoh anekdot biar kalian lebih paham apa sih itu anekdot dan bagaimana bentuknya. Agak panjang ya ini ya, kalian harus membaca, jangan tidak membaca dan jangan malas membaca. Oke, ini adalah saya ambil tentang rokok. Nah, kita baca ya. Di pagi hari, Andi berjalan menuju halte, di mana orang-orang ingin menunggu bus untuk pergi ke tempat kerjanya. Setelah sampai di halte, dia bertanya kepada seorang buruh pabrik yang sedang menunggu bus Kopaja sambil merokok. Lalu, Andi memulai percakapan. "Haduh, tebal dan jorok sekali asap bus Maya Sari Bakti.
Lalu buruh pabrik itu merespon pernyataan Andi. Iya nih, asap Kopaja juga tebal. Lalu Andi membalas, bagaimana tanggapan Anda jika melihat orang yang menyebabkan polusi lebih dari asap bus itu? Buruh pabrik itu menjawab, hajar saja tuh orang. Lalu Andi menghajar buruh pabrik itu. Setelah menghajar orang tersebut, Andi memberikan brosur kepada buruh itu. Langsung lanjut ke paragraf kedua. Lalu Andi berjalan tidak jauh dari halte itu dan menemukan seorang karyawan swasta yang sedang merokok dan menunggu bus juga. Maka Andi memulai percakapan dengan orang tersebut. Haduh, tebal sekali asap kendaraan di Jakarta ini. Padahal kendaraan di Jakarta ini sudah diwajibkan melakukan uji emisi. Lalu karyawan swasta tersebut merespon, iya nih, pantas saja terjadi global warming. Andi pun bertanya kembali kepada orang tersebut, bagaimana respon Anda terhadap orang yang menyebabkan polusi lebih dari kendaraan asap? Lebih dari asap kendaraan. Sang karyawan swasta pun menjawab, kalau penyebabnya itu pabrik, bakar saja. Kalau penyebabnya manusia, tampar aja biar dia sadar. Lalu Andi menampari orang tersebut dan memberi brosur kepada orang tersebut. Rupanya brosur itu berisi, asap rokok mengandung polutan 10 kali dari mesin diesel, menurut riset Institut Kanker Nasional Italia. Nah, anak-anak, bagaimana? Dari teks anekdot tersebut berisi sindiran bukan? Ataupun kritikan kepada orang-orang yang tidak paham aturan, orang-orang yang tidak sadar dengan aturan yang ada di sekitar mereka. Terbuktikan tadi Andi sudah melakukan menghajar, menampar. Kenapa? Karena agar orang ini tidak merokok secara sembarangan di tempat umum. Kenapa? Karena asap Kopaja ini tebal, tapi rokok itu jauh lebih tebal. Di sini menimbulkan global warming, tapi asap rokok yang jauh lebih bahaya. Kenapa? Karena asap rokok mengandung polutan 10 kali dari mesin diesel. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah sedikit ada gambaran tentang anekdot, bukan? Jadi anekdot itu tidak melulu kepada hal-hal lucu ya, tapi juga bisa sindiran dan kritikan terhadap orang, masyarakat, lembaga maupun lingkungan. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke struktur dari teks anekdot. Ingat ya, struktur itu adalah kerangka atau bagian yang harus ada ketika kalian menulis sebuah teks apapun itu, harus ada struktur dan kaidah bahasanya. Oke, sebelum masuk lebih lanjut, kita akan bahas satu persatu ini ya. Dalam teks anekdot, struktur yang harus ada itu ada 5. Yang pertama abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Apa sih abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda ini? Simak ya. Yang pertama abstraksi, karena letaknya paling depan, paling awal. Ini merupakan gambaran tentang isi dari anekdot tersebut dan biasanya memberikan bagian yang menunjukkan hal-hal yang unik dan akan ada di dalam teks. Jadi semacam pendahuluan ya untuk teks anekdot ini di bagian abstraksi ini. Jadi sebelum masuk ke contoh, kita langsung lanjut dulu ke strukturnya ya. Yang kedua, setelah bagian awal di mana orientasi ini sudah muncul suatu masalah atau suatu kejadian cerita ya, atau latar belakang sebuah peristiwa ini bisa terjadi, dan penulis biasanya menjelaskan secara detail bagian ini. Lanjut, yang ketiga adalah krisis. Krisis, dari muncul masalah menjadi krisis. Ini benar-benar terjadi masalah ini benar-benar terjadi karena unik dan tidak biasa terjadi pada si penulis atau orang yang diceritakan. Jadi di sini bagian lucu-lucunya, bagian sindirannya, bagian kritikannya letaknya di sini semuanya di bagian krisis. Lanjut, reaksi. Reaksi adalah penyelesaian ataupun mendapatkan solusi dari krisis tadi. Kalau di
krisis tadi misalkan sindiran, solusinya ataupun penyelesaian apa dari sindiran. Kalau itu tadi lucu, apa penyelesaian dari lucu tadi? Nah, seperti itu. Jadi bagian krisisnya apa, penyelesaiannya seperti apa. Oke, paham ya? Yang terakhir yaitu koda, karena di bagian akhir biasanya berisi simpulan ataupun penutup ataupun kejadian yang dialami penulis di bagian simpulan. Nah, anak-anak langsung saja ya masuk ke contoh. Jadi, kelima, struktur tadi saya masukkan ke dalam contoh. Kita masih menggunakan teks tentang rokok ya. Dan kalian tadi kan sudah paham isinya seperti apa. Dan di sini sudah saya beri warna masing-masing. Ada warna biru, oranye, pink, hitam. Oh, ini hijau, oranye lagi. Dan selanjutnya ya, kita akan membahas tentang abstraksi dulu, karena tadi abstraksi berada di bagian awal yang mengenalkan. Biasanya abstraksi ini berisi tentang seperti ini. Di pagi hari menunjukkan waktu ya. Andi berjalan menuju halte. Sudah memunculkan tokoh dan memunculkan aktivitas atau kegiatan yang dialami tokohnya. Nah, di sini sudah sangat jelas ya, bahwa di bagian abstraksi adalah pengenalan, bisa situasi, bisa kondisi, bisa tokohnya. Lanjut yang kedua, orientasi warna oranye. Setelah sampai di halte, dia bertanya kepada seorang buruh pabrik yang sedang menunggu bus Kopaja sambil merokok. Karena di bagian orientasi tadi adalah di bagian mulai munculnya masalah, karena di sini tadi sudah ada tokoh ya, pasti setelah tokoh muncul dibarengi dengan masalah. Apa masalahnya? Ini, sambil merokok. Lalu Andi memulai percakapan. Di bagian krisis itu adalah penjabaran dari munculnya masalah ya. Masalahnya apa sih yang genting di sini? Haduh, tebal dan jorok sekali asap bus Mayasari ini. Nah, ini mulai menyindir ya, mulai ada masalah yang serius. Lalu buruh pabrik itu merespon pernyataan Andi. Iya nih, asap Kopaja juga tebal. Lalu Andi membalas, bagaimana tanggapan Anda jika melihat orang yang menyebabkan polusi lebih dari asap bus itu? Nah, jelas ya, hajar saja tuh orang, krisis. Bagian krisis. Ini bagian yang sangat bisa lucu, bisa sindiran, bisa kritikan, bisa menggelitik ya. Lalu di bagian reaksi dari ini. Lalu Andi menghajar, kan di sini kan hajar saja tuh orang. Lalu Andi menghajar buruh pabrik itu, dan setelah menghajar tersebut Andi memberikan brosur. Nah, ini adalah reaksi. Setelah itu lanjut ke paragraf kedua, karena ini ada 2 paragraf ya. Misalkan kalau hanya ada 1 paragraf, langsung saja di bagian koda letakkan di sini. Misalkan kalau ini tidak ada, di bagian koda letakkan sini, sudah beres. Kodanya seperti ini. Nah, paham ya? Oke, lanjut di paragraf kedua. Ini kembali lagi ke orientasi karena sama ya. Andi berjalan tidak jauh dari halte dan menemukan seorang karyawan yang juga sedang merokok. Krisisnya bagaimana? Sama, hanya berbeda perlakuannya. Kalau di sini tadi untuk hajar, di sini tampar saja tuh orang dan bakar saja pabriknya. Nah, ini adalah krisisnya. Yang ketiga, reaksi. Reaksinya apa? Ya menampari orang tersebut, karena kan diminta untuk menampar di krisis. Ingat ya, reaksi itu adalah solusi ataupun penyelesaian. Jadi penyelesaian dari masalah ini ya ditampar, penyelesaian dari masalah ini dihajar. Lanjut, yang terakhir adalah bagian koda. Rupanya brosur ini berisi asap rokok mengandung polutan 10 kali dari mesin diesel. Jadi sudah dijelaskan sekali ya, bahwa menurut riset Institut Kanker Nasional Italia, rokok itu mengandung polutan 10 kali dari mesin diesel. Yang dimaksud mesin diesel ini apa? Ya bisa bus, bisa kendaraan umum lainnya ya. Jadi benar-benar rokok itu sangat berbahaya. Nah, untuk kalian yang merokok, hentikan sekarang karena rokok itu bisa membunuhmu. Nah, itu juga imbauan ya. Itu juga masuk ke dalam teks anekdot. Nah, sampai di sini dan sudah saya jelaskan perbagian struktur. Apakah kalian sudah paham? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke kaidah bahasa. Sekarang menuju ke kaidah bahasa dari teks anekdot. Kaidah itu adalah aturan atau pedoman yang harus kalian gunakan dalam membuat teks anekdot. Yang pertama, menggunakan waktu lampau.
Mengapa menggunakan waktu lampau? Iya, karena anekdot ini ceritanya sudah terjadi ya, bukan belum dan akan atau saat ini terjadi. Jadi menggunakan waktu lampau. Baru 5 menit tadi sudah bisa dikatakan lampau. Saya menemukannya semalam. Semalam berarti kan menunjukkan waktu tadi malam, karena tadi malam masuk ke bagian lampau ya. Oke, sudah paham? Lanjut, menggunakan pertanyaan retorika. Apa sih pertanyaan retorika itu? Pertanyaan retorika adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, tetapi masih saja ditanyakan. Nah, semacam orang ngeyel ya ini ya. Jadi gini, apakah kamu tahu? Nah, ya sudah jelas dia tahu, kenapa harus ditanyakan pula. Jadi meskipun ada pertanyaan, tapi tidak usah atau tidak butuh yang namanya jawaban. Oke, langsung saja lanjut, menggunakan kata sambung atau konjungsi. Ingat ya, setiap teks, setiap kalian membuat teks atau belajar teks pasti ada yang namanya konjungsi. Di sini kita menggunakan konjungsi waktu. Mengapa konjungsi waktu? Kembali lagi di sini menggunakan waktu. Jadi cerita dari anekdot ini banyak menggunakan waktu ya, atau menjelaskan kejadian ini sudah terjadi kemarin, tadi pagi, tadi siang, seperti itu. Nah, di sini contohnya kemudian, setelah itu, dan lain-lain. Lanjut, menggunakan kata kerja. Kata kerja ini verba ya, seperti pergi, tulis, baca, makan, minum, tidur, itu adalah kata kerja. Lanjut, menggunakan kalimat perintah. Tampar saja, hajar saja, itu adalah kalimat perintah. Tutup, buka, nah itu juga kalimat perintah. Yang terakhir, mengandung kritikan. Jadi dalam teks anekdot, selain ada humoris, lucu, ataupun menggelitik, juga ada kritikan dan sindiran dari penulisnya ya, seperti tadi. Pantaskah ini menjadi wakil rakyat? Itu kan juga kritikan dan sindiran. Oke, bagaimana anak-anak, sudah paham ya? Oke, sekarang ke cirinya. Cirinya pasti menggunakan kalimat atau pertanyaan retorik, berisi sindiran, lucu, menggelitik, menggunakan konjungsi, menggunakan keterangan waktu lampau, dan mengandung kebenaran yang menjadi bahan pelajaran bagi halayak. Jadi, meskipun anekdot itu hanya cerita lucu, sindiran, tapi jika kita baca, jika kita pahami, jika kita lihat, pasti menjadi bahan pembelajaran karena mengandung sebuah pesan ya, atau makna tersendiri yang disampaikan. Oke, dari ciri ini kita bawa ke contoh teks ya, agar kalian jauh lebih paham. Saya tetap menggunakan teks tentang rokok ini. Kalau tadi kita melihat tentang struktur, kita melihat kaidah di sini ya. Dan ini sudah saya beri warna masing-masing. Keterangan waktu lampau, waktu lampau di pagi hari. Berarti kan sudah terjadi ya. Oh, di pagi kemarin, di pagi tadi. Nah, itu. Yang kedua, pertanyaan retorik, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban ya. Bagaimana tanggapan Anda jika melihat orang yang menyebabkan polusi lebih dari asap bus itu? Nah, ini sudah jelas ya. Sebenarnya nggak usah dijawab mau orangnya yang merokok sendiri. Nah, ini adalah pertanyaan retorik. Yang ketiga, menggunakan konjungsi waktu. Lalu, terus kemudian, setelah itu. Nah, ini adalah konjungsi waktu karena menunjukkan waktu lalu selanjutnya. Nah, lanjut ke kata kerja. Kata kerja, menunggu, menanti, menghajar, memberikan, menerima, merespon, memberi, menampari, menjawab. Nah, itu adalah kata kerja. Lanjut, kalimat perintah. Perintah ya, hajar aja tuh orang. Nah, tampar aja biar dia sadar. Nah, itu adalah kalimat perintah. Yang terakhir adalah kritikan, mengkritik. Kritikan, aduh, tebal dan jorok sekali asap bus Maya Sari Bakti. Iya nih, asap Kopaja juga tebal, padahal sudah jelas ya. Ini adalah sindiran. Lebih tebal rokokmu daripada bus ini. Nah, kritikan sindiran yang tidak orang ketahui. Jadi anekdot ini menyindir, mengkritik kepada orang, lembaga, ataupun kepada masyarakat dan lingkungan secara tidak langsung ya, bukan secara terang-terangan. Beda ya, menyindir secara terang-terangan
dengan tidak itu. Nah, seperti ini adalah tidak secara terang-terangan karena orang yang disindir tidak paham kan. Baru paham setelah ditampar dan dihajar. Nah, anak-anak, ini adalah keterangan dari ciri atau kaidah bahasa. Apakah kalian sudah paham ketika ini diaplikasikan ke dalam teks ini? Ya, kalau sudah paham kita kembali ya. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah jelas bukan penjelasan singkat, penjelasan jelas dari materi teks anekdot tadi? Jika kalian sudah jelas, jangan lupa kalian tulis, kalian catat dengan sebaik mungkin kalian pahami. Jika kalian belum paham, kalian bisa tanya ke guru kalian. Baik, untuk pembelajaran teks anekdot cukup sampai di sini. Saya akhiri dan terima kasih atas waktu kalian dalam menyimak materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.